Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. So, stay healthy and stay strong for learning English. Well, Mr. Eka kali ini akan membagikan video pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 dengan tema This is my world. Dan kita akan fokus untuk membahas tentang singular nouns. Apa itu singular nouns? Mari kita simak dulu tujuan pembelajaran di video kali ini. Learning objectives. So, after watching this video, you can mention things in the classroom and you can analyze the use of article a and an. Nah, jadi setelah menonton video kali ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan benda-benda di dalam ruang kelas dan juga kalian dapat menganalisa penggunaan artikel a dan an. Apa itu ya artikel a dan an? Sebelumnya kita ketahui dulu nih nouns. Apa tuh nouns? Nah, jadi teman-teman, nouns itu adalah kata benda. Kata benda itu seperti meja, kursi, kemudian lampu, laptop, dan lain-lainnya. Nah, itu kata benda. Tapi tentunya kita menyebutkan kata bendanya dalam bahasa Inggris ya, seperti table, chair, lamp, and etc. Nah, kemudian tadi Mister sebut singular nouns. Jadi, singular nouns itu adalah kata benda tunggal. Apa tuh tunggal? Cuman satu kata bendanya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar menyebutkan kata-kata benda yang tunggal. Hanya satu. Bagaimana tuh caranya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, di sini Mister mempunyai kata-kata benda di dalam ruang kelas. Things in the classroom. Nah, apa nih benda-benda di ruang kelas? Kita lihat. Nah, ada a clock. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Ikuti setelah Mister. A clock. Oke. Kemudian yang kedua, a globe. Yang ketiga, a picture. Nah, kemudian a board. Dan lemari itu lemari, a cupboard. Kemudian buku-buku, a book. Dan langsung a table, a desk, a chair. Kita ke AC, an air conditioner, a door, a window, a wall, a floor. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di ruang kelas ya. Seperti a picture. Picture itu adalah sebuah gambar atau sebuah foto. Kemudian a board, papan tulis ya, sebuah papan tulis lebih tepatnya. Dan juga an air conditioner, sebuah pendingin ruangan atau kita sering menyebutnya dengan AC. Nah, coba perhatikan, kayaknya ada yang berbeda nih. Apa coba yang bedanya? Kok yang lainnya itu yang AC an sendiri? Kenapa ya sebabnya? Nah, apa tuh sebabnya? Yang AC an air conditioner pakai an, tapi yang lainnya pakai e. Coba dipikir dulu sama kalian, dianalisa. Kenapa nih yang lainnya pakai e, tapi yang AC kok pakai an sendiri? Tuh, kenapa? Coba, ayo kita berpikir bersama-sama. Mister kasih 5 detik. Oke, time's up. Jadi, gimana ya? Ya,
Yang using a atau menggunakan a itu seperti a table, ya, sebuah meja, kemudian a clock, sebuah jam dinding, terus a book, sebuah buku. Nah, kemudian kalau yang menggunakan an, kita perhatikan dulu ya. Mister belum kasih tahu nih apa sebabnya. Nah, ini yang menggunakan an, using an, menggunakan an. Itu ada tadi an air conditioner atau sebuah pendingin ruangan. Kemudian an eraser, sebuah penghapus. Dan lagi ada an electric fan, ada sebuah kipas angin. Nah, coba kalian perhatikan antara tabel yang ini sama tabel yang ono. Ini ono. Coba diperhatikan apa bedanya. Yaps, sudah ketemu jawabannya? Ya, untuk tabel yang using a atau menggunakan a itu bunyi awal katanya nih ya adalah konsonan. Kalian tahu kan huruf konsonan selain huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, itu adalah huruf konsonan. Contohnya B, C, D, G, K, sampai Z. Pokoknya seperti itu ya. Itu bunyinya kata awalnya adalah konsonan. Contoh table, bunyi awalnya adalah T, 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 T. Table, konsonan ya. Jadi menggunakan e. Kemudian untuk clock, ingat bunyi bukan tulisan ya, tapi bunyi. Nah, bunyi clock itu bunyinya berarti awalnya k, nah, k, k ya, clock k. Nah, kan k itu bukan huruf vokal. Jadi untuk penggunaan artikelnya menggunakan artikel a clock. Kemudian yang terakhir book. Coba apa tuh bunyi kata awalnya? Book. Betul, B atau B. Jadi menggunakan artikel a book. Kemudian yang kanan, nah yang menggunakan yang menggunakan artikel itu bunyi awal katanya adalah vokal. Bunyi vokal ya cuman 5 ya kalau bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris ada banyak, ada vokal diftong segala, yang ae, nah seperti itu. Tapi kita ketahui dulu aja seperti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bunyi vokalnya ada 5, a, i, u, e, o. Itu aja biar mudah. Oke. Ingat bahwa ini adalah bunyi vokal ya. Bunyi vokal bukan huruf awal, tapi bunyi awal kata, bukan huruf awal kata, tapi bunyinya ya. Yang pertama adalah air conditioner. Air. Kalau kata awalnya kan a, tapi bunyinya adalah e. Air conditioner. Ya, itu diftong sebenarnya, AE ya. Tapi kita simpelkan saja menjadi a, i, u, e, o. Di sini e ya. Air conditioner. Jadi penggunaan artikelnya menggunakan n. Salah, Nah, ya. Bukan e, tapi n. Air conditioner. Coba bersama-sama. Air conditioner. Oke, bagus. Kemudian eraser. Nah, eraser ini bunyi awal katanya adalah i, ya. I, ingat bunyinya. Mister ingatkan terus nih, bunyi bukan kata awalnya ya, tapi bunyinya, bunyi kata awal. Bunyinya bukan huruf awal katanya ya, tapi bunyi. Eraser bunyi awal katanya adalah i. Nah, jadi penggunaan artikelnya adalah eraser. Oke, dan yang terakhir juga electric fan ya. Electric fan itu bunyinya i sama electric fan. Jadi penggunaan artikelnya adalah juga. Nah, jadi seperti itu. Antara artikel e sama artikel bedanya adalah pada bunyi awal kata bendanya ya. Bunyi awal kata bendanya apakah dia konsonan atau dia vokal a, i, u, e, o.
Sehingga bisa kita sederhanakan jika bunyi awal katanya vokal a, i, u, e, o itu menggunakan an, yang lainnya menggunakan e. Seperti itu untuk sederhananya. Nah, jadi itu kan artikel en, apa sih artinya ya? Nah, jadi teman-teman, e dan en itu artinya adalah sebuah, atau bisa juga seorang, atau sebatang, sebutir, yang lainnya juga ya. Nah, pokoknya artinya ini mengikuti kata bendanya. Seperti kalau misalkan binatang, nggak mungkin seorang macan, seorang kucing, tidak ya, tapi seekor. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ke dokter, tidak mungkin seekor dokter, tapi seorang dokter. Nah, jadi mengikuti kata bendanya. Kalau dia padi gitu ya, padi pasti sebutir. Nah, seperti itu. Oke? Sudah paham? Jadi artikel e dan en itu artinya bahasa Indonesianya mengikuti kata benda yang ada artikelnya tersebut ya. Kalian harus paham di sini. Sip? Bagaimana? Sudah bisa dipahami nih penggunaan artikel e sama en? Cukup mudah sekali ya. Kalian hanya perlu untuk membedakan bunyi awal katanya, apakah itu vokal a, i, u, e, o atau itu konsonan. Vokal a, i, u, e, o yang ada 5 itu ya menggunakan en. Nah, jadi bunyi awal kata benda yang awalnya bunyinya vokal itu menggunakan en, dan yang bunyinya konsonan itu menggunakan e. Sesederhana itu ya. Dan e, artikel e sama en itu artinya adalah seorang, sebuah, seekor, sebatang, sebutir, dan yang lainnya. Seperti sederhananya. Nah, kita ke latihan, exercise ya. Kita ke latihan. Nah, ini apa nih bunyinya? Apa ya? A atau E nih? Ya, ini bunyinya adalah aeroplane. Aeroplane. Aeroplane ya. Kayak AE lagi sih ya. Tapi aeroplane. Nah, A aja. Kita anggap A ini. Aeroplane, aeroplane. Tapi ke E ya. Aduh, jadi pusing nih kata teman-teman. Ini pusing nih mister nih. E apa A? Ya, aeroplane. Nah, jadi kalau misalnya kalian kesusahan, ini bunyinya apa ya? Sebenarnya ada kamus untuk membunyikan bahasa Inggris ya, kata-kata bahasa Inggris ada kamusnya, tapi tebal banget. Nah, kalian sederhananya kalian lihat HP aja ya. Di HP buka aja Google Translate. Nah, di situ kalian tinggal translate aja dalam bahasa Inggris, kemudian dibunyikan suaranya ada ya. Contoh nih, Mister coba aeroplane ya. Biar kalian gak salah. Karena nih aeroplane ada kata bahasa Inggris ya. Ada kata bahasa Inggris yang dia itu tulisannya vokal tapi ketika dibunyikan menjadi konsonan. Nah, itu harus hati-hati. Atau yang ditulisannya konsonan ternyata bunyinya vokal. Nah, makanya harus dicek di sini ya. Nah, kita misal udah ketik aeroplane, coba bunyinya kayak gimana? Aeroplane. Nah, aeroplane ternyata E ya. Aeroplane. Nah, AE, aeroplane. Oke. Sebenarnya diftong tapi kita sederhanakan jadi E saja. Aeroplane. Oke. Aeroplane. Nah, itu nanti pakai apa nih? Kira-kira en apa e? Coba pakai en apa e kalau Mister ingin menyatakan itu sebuah pesawat terbang. Ya, sebuah pesawat terbang. Karena ada satu kan pesawatnya sesuai gambar. Sebuah pesawat terbang maka an aeroplane. Oke, kalian betul. Kemudian yang kedua, latihan ya, masih latihan yang kedua. Nah, ini
Haur, haur. Di haur. Nah, ya. Apa tuh? Haur. Haur itu jam ya, jam. Tapi cara bacanya gimana nih? Nah, kita pastikan dulu di Google Translate tadi ya, supaya kalian mudah. Coba Mister ketik dulu dan kita bunyikan. Hour. Hour. Coba. Hour. Hour, bukan haur ternyata. Jadi ternyata ini hour dibunyikannya ya, hour. Loh. Nah, ini. Jadi bahasa Inggris itu mengecoh ya. Jadi kita harus tahu nih pembunyiannya kayak gimana ya. Pronunciation kalau kata bahasa Inggrisnya ya. Pronunciation-nya bagaimana? Kita pronounce-nya gimana? Membunyikannya, menyebutkannya ya. Jadi tadi kita cek haur itu ternyata kita bunyikan dengan hour. Vokal dong. Ya, kalau vokal berarti kalau sejam ya, kalau ini kan jamnya cuma 1 jam ya. 1 hour. Nah, tapi kita pakai artikel, jangan pakai one. Jadi pakai apaan? A hour atau an hour? Yaps, an hour. Nah, jadi jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh. Dicek terlebih dahulu jika kalian tidak yakin bunyi awalnya itu kayak gimana ya. Atau pronunciation kata tersebut kayak gimana, kalian cek dulu di Google Translate, lebih mudah. Nah, kemudian ini nih lampu. Lampunya kan ada satu. Mister ingin membahasa Inggriskannya menjadi sebuah lampu. Gimana nih? Pakai apa? Pakai lamp apa? Lamp apa lamp ya? Coba kita cek lagi di Google Translate. Oke, kita bunyikan Lamp. Benar tadi lamp. 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 Berarti itu bunyi awalnya adalah konsonan. Ya, konsonan. Kalau konsonan tentu saja kita menggunakan lamp, sebuah lampu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa penggunaan untuk dan artikel dan nya sudah bisa? Mudah kan? Jadi kita perlu membedakan bunyi awal kata benda tersebut ya. Bunyi awal kata benda dalam bahasa Inggris yang disebut dengan nouns ya. Nah, di sini pembahasan singular nouns mungkin bisa lebih dipahami ya. Jika kalian belum paham, silakan diulangi videonya dan catatlah hal-hal yang penting dengan mempause videonya. Oke? Jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video Mister. Ya, semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Thank you very much. Dan jangan lupa subscribe, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.